warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahya Asri. Perkenalkan, nama saya Aditri Saputra Ilham. Perkenalkan, nama saya Ida Mulyadi. Pada video ini, kami akan memaparkan beberapa kebudayaan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 1, Sasemba. Sasemba merupakan permainan adu kaki yang digelar saat perayaan panen raya di lapangan atau tempat terbuka. Pertemuan dua kubu yang berasal dari dua desa yang bersebelahan. Permainan ini dilakukan oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Mapalili. Mapalili adalah upacara mengawali musim tanam padi di sawah. Tiba ritual ini dijalankan oleh para pendeta Bugis kuno yang dikenal dengan sebutan biso. Upacara ini dilakukan oleh komunitas biso yang ada di wilayah Kabupaten Bone, Pangkep, Supang, dan Wajo. Nomor 3, Si Gajang Lalelipa. Tradisi yang dimiliki masyarakat Bugis untuk menyelesaikan suatu masalah. Tradisi ini artinya saling tikam menggunakan badik dalam satu sarung. Konon tradisi ini berasal dari sifat masyarakat Bugis yang menjunjung tinggi rasa malu atau dalam bahasa Bugis disebut siri. Nomor 4, Manene. Manene adalah tradisi masyarakat Kabupaten Tanah Toraja yang dilakukan untuk mengenang para leluhur mereka dengan cara membersihkan jenazah atau mayat dari keluarga mereka. Nomor 5, acara Kalompuang. Acara Kalompuang adalah ritual persembahan suci kepada kebesaran kerajaan Gua. Acara ini rutin diadakan setiap hari Raya Idul Adha di Istana Bela Lompuah di Goa. Nomor 6, Mapadeko. Mapadeko adalah acara yang dilakukan dengan aksi saling gebuk sesama warga menggunakan balok, kayu, dan batu kali. Acara ini dilakukan oleh masyarakat Galesong Tekalar untuk mengungkapkan rasa syukur pasca panen. Nomor 1, Baju Bodo. Baju Bodo adalah pakaian adat tradisional Bugis Makassar. Baju Bodo merupakan penamaan Makassar, sedangkan dalam bahasa Bugis disebut baju ponco. Baju Bodo berbentuk persegi yang tampak seperti balon, berlengan pendek hanya setengah siku. Sesuai dengan namanya, baju Bodo dalam bahasa Makassar berarti baju pendek. Nomor 2, baju beladada. Pakaian adat para pria Makassar disebut baju beladada yang berarti baju dengan belahan pada dada. Model baju berlengan panjang dengan leher berkerah dan dibubuhi kancing berwarna emas atau perak. Terdapat saku di bagian kiri dan kanan baju. Nomor 3, baju labu. Hampir mirip dengan baju Bodo, bedanya baju labu memiliki lengan panjang dan agak ketat dari siku sampai pergelangan tangan. Tidak heran kalau baju labu dikenal juga sebagai baju Bodo panjang. Baju ini umumnya menggunakan kain sutra tipis yang tidak menerawang. Nomor 4, jas tutu. Jas tutu merupakan pakaian adat untuk laki-laki Bugis yang memiliki makna tutup. Sesuai dengan modelnya yang tertutup, hampir serupa dengan baju beladada, jas tutup bentuknya berupa jas lengan panjang yang dihiasi kancing emas dan lehernya berkerah. Baju poko. Baju poko adalah sebutan untuk pakaian adat perempuan Tanah Toraja. Modelnya berlengan pendek dengan warna baju dan rok senada. Baju poko dibuat dari kain polos dengan warna-warna mencolok seperti kuning, merah, oranye, putih, dan hitam. Namun ada juga bermotif tenun khas Toraja. Nomor 6, Sapa Talung Buku. Sapa Talung Buku merupakan pakaian adat Sulawesi Selatan untuk pria Toraja.
berupa satu set baju dan celana dengan panjang selutut. Baju tradisional ini bermotif polos ataupun motif tenun tradisional Toraja dengan warna cerah seperti merah, kuning, dan putih. Nomor 1. Soto Makassar. Makanan satu ini adalah menu pertama yang wajib Anda makan saat berada di Makassar. Soto Makassar atau soto Mangkasara adalah makanan khas Sulawesi Selatan. Yang paling terkenal, soto Makassar dimasak dari jeroan sapi yang direbus lama. Nomor 2. Sup konro. Sup konro adalah masakan sup iga sapi khas Indonesia yang berasal dari tradisi Bugis dan Makassar. Sup ini biasanya dibuat dengan bahan iga sapi atau daging sapi. Masakan berkuah warna coklat kehitaman ini biasa dimakan dengan burasa dan ketupat yang dipotong-potong terlebih dahulu. 3. Kapurung. Makanan khas Sulawesi Selatan, tepatnya dari Palopo satu ini dinamakan kapurung. Kapurung merupakan makanan berkuah yang memiliki cita rasa sedikit asam dan sangat menyegarkan. Bahan utamanya adalah bakso kecil dari adonan tepung sagu. 4. Kue barongko. Kue barongko dikenal sebagai kue tradisional khas Sulawesi Selatan yang terbuat dari pisang, telur, dan santan. Cita rasanya yang manis, gurih, dan lezat membuat kue ini banyak disukai semua orang. 5. Es pisang ijo. Es pisang ijo yang manis ini terbuat dari pisang yang dibalut dengan adonan berwarna hijau. Pisang yang biasa digunakan adalah jenis pisang raja. Es manis ini dipadukan serutan es batu dan pelengkap lainnya yang cocok mendinginkan cuaca yang panas. Nomor 1. Tari Kipas Pakarena. Salah satu tarian Sulawesi Selatan adalah tari Kipas Pakarena. Sering sekali tarian ini dibawakan untuk mempromosikan pariwisata daerah Sulawesi Selatan. Pakarena menurut bahasa setempat asalnya dari kata karena yang berarti main. 2. Tari Mak Bodong. Mak Bodong adalah tarian Sulawesi Selatan yang berasal dari tarian adat suku Toraja. Tarian ritual ini merupakan bagian dari Rambu Solo yang juga dikenal dengan sebutan upacara kematian. Pak Bodong atau para peserta membawakan tarian ini dalam formasi melingkar. 3. Tari Pakuru Sumange. Tarian Pakuru Sumange merupakan tarian Sulawesi Selatan yang berasal dari Kabupaten Sopeng. Sumange memiliki arti sukma. Jadi bila diartikan Pakuru Sumange berarti memanggil sukma. Tarian ini bersimbol tentang kehidupan. 4. Tari adat Patenung. Tari Patenung memiliki pesan yang menceritakan mengenai para wanita yang sedang menenun, yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam tarian tersebut, terdapat pesan mengenai kesabaran dan ketekunan. 5. Tari Mak Randing. Seperti halnya dengan Mak Bodong, tarian Mak Randing juga masih berkaitan dengan upacara Rambu Solo. Akan tetapi, tari ini biasanya dibawakan saat pemakaman besar untuk mereka yang berkasta lebih tinggi atau bangsawan. 6. Tari Manimbong. Manimbong merupakan salah satu di antara beragam tari tradisional suku Toraja. Tarian Sulawesi Selatan yang umumnya khusus dibawakan oleh kaum lelaki adalah bagian dari upacara Rambuk Tuka.
Ini adalah upacara adat yang dibawakan untuk mengungkapkan rasa syukur. 7. Tari Gandrang Bulo. Tari Gandrang Bulo ini adalah salah satu tarian Sulawesi Selatan yang sampai sekarang masih dilestarikan. Gandrang Bulo sendiri memiliki arti tubuhan bambu. Dalam tarian ini terkandung unsur humor juga lawakan yang seakan mengkritik isu sosial, budaya, dan politik. 8. Tari Mak Gelu. Tarian yang satu ini disebut Tari Mak Gelu. Tarian ini merupakan tari yang dibawakan dalam perayaan yang berkaitan dengan sukacita, serta para penarinya biasanya berjumlah ganjil. 1. Badik Makassar. Senjata badik ini diketahui memiliki bilah senjata berbentuk pipih dengan bagian badan yang besar dan sangat tajam. Ujung dari senjata ini dikenal sangat runcing dan cukup mematikan. 2. Keris Tapi. Diketahui bahwa keris jenis ini dahulu digunakan oleh Raja ke-15 dari Kerajaan Bone, yaitu Arung Palaka. Raja Arung Palaka biasa menggunakannya dalam setiap pertempuran perang melawan pasukan koloni. Senjata tradisional ini memiliki ciri khas pada permukaannya yang dilapisi oleh emas, mulai dari hulu hingga sarung pembungkus. Senjata pusaka ini sangatlah tajam dan juga dikenal sangat beracun. Apabila musuh tergores oleh senjata ini, akan mati dalam hitungan detik saja. 3. Badik Luwu. Senjata bersejarah ini memiliki bilah bagian bawah yang lurus dari gagang hingga meruncing di ujung, sama seperti jenis lain. Diyakini bahwa senjata ini memiliki kekuatan mistis yang dapat mempengaruhi kehidupan pemiliknya. Hal ini pula yang akhirnya membuat masyarakat memburu jenis badik ini untuk dijadikan sebagai jimat atau salah satu koleksi. 4. Badik Lagecong. Konon, senjata ini berasal dari wilayah selatan Kabupaten Bone. Diceritakan bahwa dahulu badik ini dibuat langsung oleh makhluk halus di malam hari. Masyarakat Bugis sendiri meyakini bahwa senjata bersejarah itu memiliki kekuatan yang sangat besar. 5. Badik Lompo Batang. Badik ini merupakan jenis senjata yang biasa digunakan oleh para pejuang kerajaan Goa dan Talo. Bahkan sampai saat ini, senjata perang ini masih dilestarikan oleh orang-orang Sulawesi Selatan seperti Bugis dan Makassar. Bentuk lompo batang menyerupai pisau dengan bilah mata tajam salah satu bagian sisinya. Badik ini dibuat dengan ukuran panjang 30 cm. Gagang badik ini menyerupai pistol karena dari hilt langsung melengkung, sehingga membuat senjata ini terlihat sangat unik. 1. Benteng Sombu Opu. Benteng ini terletak di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng, Sombu Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Jaraknya relatif dekat, sekitar 6 km dari pusat kota Makassar. Banyak objek di sini yang bisa kamu pelajari. Bangunan benteng terbuat dari batu bata dan merupakan saksi bisu pertarungan Pangeran Hasanuddin melawan penjajah guna merebut kedaulatan negerinya. 2. Benteng Fort Rotterdam. Bangunan ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Goa Talo. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, tepatnya di Jalan Ujung Pandang, Bulo Gading, Ujung Pandang, kota Makassar. Benteng ini merupakan benteng termegah yang masih terjaga keasliannya. 3. Bala Lompoa di Goa, yang dicirikan dengan rumah panggung yang mempunyai tangga setinggi lebih dari 2 meter yang digunakan untuk menuju ruang teras bangunan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.